Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Senin 2 Juni 2014. Di antaranya, hanya gara-gara berbenturan saat pertandingan futsal, 6 orang pemuda di Pangkal Pinang Bangka Belitung dikeroyok puluhan oknum anggota kepolisian. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di Pangkal Pinang Bangka Belitung mulai mengalami kenaikan harga. Pasca penahanan mantan wali kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim ke Lembaga Permasyarakatan Tua Tunu, sejumlah spanduk berisikan dukungan dan pembelaan terhadap mantan wali kota tersebut bertebaran di beberapa titik di kota Pangkal Pinang. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Hanya gara-gara berbenturan saat pertandingan futsal, 6 orang pemuda di Pangkal Pinang Bangka Belitung dikeroyok puluhan oknum anggota kepolisian. Korban yang tidak terima dengan kejadian tersebut akhirnya melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pangkal Pinang Bangka Belitung. 6 orang pemuda yang bertanding dalam olahraga futsal dengan oknum anggota kepolisian Polres Pangkal Pinang di salah satu lapangan futsal di wilayah Pintu Air Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terpaksa harus menjadi korban akibat dikeroyok puluhan oknum anggota kepolisian. Kejadian pengeroyokan berawal dari senggolan yang melibatkan salah satu pemain dari kedua tim yang bertanding dalam permainan futsal. Diduga para oknum polisi yang tersinggung karena teman satu timnya terjatuh saat bersenggolan dengan tim korban hingga berujung pengeroyokan. Pas tuh aku kan ke motor, aku udah tahu kataku kan, aku bukan aku yang mau itu kan, aku cuma main bola kataku kan. Dia kata dia, kan inilah kataku bukan kan, dia langsung ngancam langsung ke pisau. Kan aku tuh jauh kata dia kan. Kan aku tuh langsung dia ngeroyok, ramai aku ngeroyok kan. Nah, langsung mengap lah muka aku, udah tahu gila. Itu yang ngancam polisi bukan? Polisi. Kenal kok dia. Oh. Emang polisi ke situ pas itu bawa pisau dia? Udah tahu lah pisau tuh lah disiap apa lo mah. Apa kawan pas datang. Pokoknya pisau tuh langsung dia todong ke muka aku. Terus? Nah dari itu rupanya langsung kawana ramai-ramai kan merombolku langsung itulah pokok dari itulah langsung baku hantam tuh di muka aku nih lah. Berapa orang jumlahnya? Kon 10 orang lebih lah. 20 lebih Jok. Yang ngumpulku tuh nganokku. Kalau seluruh dari polisi itu? 30 orang lah kira-kira. Korban yang tidak terima karena dikeroyok kemudian melakukan visum ke Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkal Pinang guna mendapatkan bukti hasil pengeroyokan yang dilakukan puluhan oknum polisi tersebut untuk kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap para korban. Hingga kini, kasus pengeroyokan yang melibatkan puluhan oknum anggota kepolisian Polres Pangkal Pinang ini ditangani oleh pihak Reserse Polres Pangkal Pinang, Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Muhammad Fatur Rahman melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di Bangka Belitung mulai mengalami kenaikan harga. Meskipun kenaikan belum signifikan, namun cukup memberi kekhawatiran bagi para ibu rumah tangga yang harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli barang kebutuhan pokok. Meski bulan Ramadan akan datang 1 bulan lagi, sejumlah kebutuhan pokok di Bangka Belitung mulai merangkak mengalami kenaikan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan warga. Untuk sejumlah barang yaitu beras yang mengalami kenaikan hingga 20% dari harga 10.000 per kilonya, kini mengalami kenaikan hingga 12.000 untuk setiap kilonya. Selain beras yang mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan ini, harga telur ayam juga mengalami kenaikan dari harga Rp1.000 per butirnya, kini mengalami kenaikan 1.100 untuk setiap butirnya, dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan mendekati bulan suci Ramadan mendatang.
Harga bawang merah dan bawang putih yang menjadi kebutuhan masyarakat juga terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari ini. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terlihat di Pasar Sungai Liat Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sejumlah para ibu rumah tangga juga berharap meski mendekati bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan yang terlalu jauh, mengingat perekonomian masyarakat yang semakin hari semakin sulit. Ya, kita ya susah lah Mas. Nyari duit apa ya. Kenaikan sekarang sangat apa ya? Melonjak sekali ya. Harapan Ibu? Harapannya? Harapan Ibu ya stabil lah Mas. Nggak ada kenaikan seperti itu ya Bu ya? Tahu. Para pedagang mengakui kenaikan harga jual sembako ini dikarenakan beberapa barang yang ada di Pasar Sungai Liat diambil dari luar wilayah Pulau Bangka, dan hal ini pun akan berlangsung menjelang memasuki bulan puasa mendatang. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Pasca penahanan Zulkarnain Karim ke Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu, sejumlah spanduk berisikan dukungan dan pembelaan terhadap mantan wali kota Pangkal Pinang 2 periode tersebut bertebaran di beberapa titik di ibu kota Provinsi Bangka Belitung, meski tidak mengantongi izin dari pemerintah kota Pangkal Pinang. Ditahannya mantan wali kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim oleh Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang ke Lembaga Permasyarakatan Tua Tunu atas kasus dugaan korupsi tukar guling aset pemerintah kota pada tahun 2006 lalu mendapat dukungan dari masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Keadilan untuk Zulkarnain Karim. Sejumlah spanduk dipasang oleh Forum Peduli Keadilan di sejumlah ruas jalan ibu kota berisikan kata-kata dukungan dan pembelaan terhadap mantan wali kota Pangkal Pinang 2 periode ini. Meski tak mengantongi izin dari pemerintah kota mengenai pemasangan spanduk, hingga kini belasan spanduk masih terpasang di pinggir jalan pada 1 pekan. Hingga kini juga belum ada pihak yang mengaku sebagai Forum Peduli Keadilan yang bertanggung jawab atas pemasangan spanduk tersebut. Mantan wali kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim mengaku bersyukur mendapat dukungan dari masyarakat saat dirinya harus ditahan di lapas karena ditetapkan sebagai tersangka. Politisi Partai Demokrat Bangka Belitung ini juga mengaku tak pernah menyuruh siapapun untuk memasang spanduk atau mendukungnya. Ia juga mengaku tak tahu pihak mana yang memasang spanduk tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak bersalah dalam hal tukar guling aset Pemkot yang diperkarakan padanya. Ia justru menilai hal yang diperbuatnya itu malah menguntungkan pemerintah. Saya jamin, Anirkan, saya tahu anak buah saya. Begitu juga dengan Bapak, Pak ya? Iya, apalagi saya. Karena yang tahu hanya kita, Pak ya. Pak, banyak spekulasi di luar, katanya ada unsur pengetahuan politis, Pak, dalam kasus Bapak. Seperti apa sih? Ya, saya sudah jawab kemarin kan. Ya. Saya tidak berkata seperti itu. Saya berkata bahwa saya sedang dicoba oleh Tuhan, kan gitu. Saya jawab. Pak, kalau menurut Bapak, kerugian negara itu tidak ada dalam itu, Pak? Yang sebesar... Tidak ada kerugian negara untung. Negara malah untung, Pak ya? Masa? Ngitungnya cara gitu. Zulkarnain Karim berharap pihak aparat hukum bisa bertindak secara objektif dalam menangani kasus yang menimpanya ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Puluhan warga menggelar doa bersama untuk mantan wali kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim yang saat ini ditahan di Lapas Tua Tunu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling aset pemerintah kota Pangkal Pinang. Doa bersama diadakan pihak keluarga dan kerabat di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang. Penahanan mantan wali kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim di Lembaga Permasyarakatan Tua Tunu oleh pihak Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dalam dugaan kasus ruwislak atau tukar guling aset Pemkot mendapat simpati dan dukungan dari puluhan warga kota Pangkal Pinang.
Jumat siang, puluhan warga berkumpul di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang guna memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberikan kekuatan kepada mantan wali kota 2 periode terdahulu. Sekjen Muhammadiyah Pangkal Pinang, Ustadz Fadilah Sobri, memimpin doa untuk keselamatan dan kesehatan mantan wali kota yang sedang menjalani kurungan di Lapas Tua Tunu. Puluhan warga meyakini Zulkarnain Karim tidak bersalah dalam perkara hukum tukar guling aset Pemkot. Warga mendoakan kebenaran terungkap dan mantan wali kota akan dapat keluar dari lembaga permasyarakatan. Jadi kita ingin memanusiakan manusia. Siapa saja, baik dia Pak Zul, pemimpin-pemimpin yang lainnya yang sekarang tersakiti, terzolimi, penegak hukum. Kita ingin semuanya itu menjadi baik, ya, berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan azas keadilan lebih diutamakan. Kita doakan semuanya jalan baik, ya. Jangan ada saling lempar, saling bakar, saling ingin santet sana, santet sini. Jangan sudah modern, gak usah pakai santet seperti itu. Oke ya. Doa bersama yang digelar usai sholat Jumat juga penuh dengan suasana haru kalau warga mendengarkan rekaman suara mantan wali kota Pangkal Pinang mendendangkan lagu. Mantan wali kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim ditahan kejaksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tipikor Mabes Polri. Zulkarnain bersama seorang pengusaha bernama Erwin diduga terlibat dalam kasus ruislak lahan dan bangunan milik Pemkot pada tahun 2005 hingga 2006 dengan kerugian negara mencapai 957 juta lebih. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Setiap daerah pasti memiliki makanan dan cemilan khas. Nah, di Pulau Belitung yang menjadi andalan adalah keripik cumi dan keripik pisang untuk dijadikan buah tangan khas dari Pulau Belitung. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sudah lama dinanti-nanti mobil super dari Suzuki, Karimun Wagon R lebih dari cukup. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Suzuki. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Berbagai peristiwa dari berbagai pelosok Nusantara. Aksi bagi-bagi uang sebagai ucapan disajikan dengan cepat dan berimbang. Kami ditolak ya kurang ajar. Dari aksi pengeroyokan belum diketahui apa yang menjadi. Melengkapi informasi Anda setiap hari seputar Indonesia setiap hari jam 4:30 sore. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Seorang ibu dan anak tewas dalam kejadian kebakaran di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Hal ini disebabkan akibat lilin yang menyambar rumah mereka saat pemadaman listrik bergilir oleh PLN. Isak tangis keluarga yang menjadi korban kebakaran pecah saat melihat kondisi kedua korban yang tewas terbakar di ruang jenazah RSUD Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.
Kedua korban, Hanifah dan Ardan yang merupakan ibu dan anak ini tewas mengenaskan terpanggang api saat musibah kebakaran yang terjadi di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Minggu dini hari tadi. Kebakaran terjadi saat terjadinya pemadaman listrik secara bergilir oleh pihak PLN. Korban yang menggunakan lilin sebagai penerangan di dalam kamar tidur, kemudian para korban tidur dengan lilin masih menyala di atas meja kamar. Tanpa disadari, api lilin yang mulai habis kemudian menyambar karpet yang tidak jauh dari meja hingga menyebabkan kebakaran terjadi. Kejadian kebakaran ini baru diketahui oleh Ahmad Faisal, suami dari korban Hanifah yang tidur di ruang tamu dan terbangun saat api sudah membesar di dalam kamar. Ahmad Faisal pun berusaha menyelamatkan korban, namun sayang kedua korban sudah tewas terpanggang api yang sudah terlanjur membesar. Ahmad Faisal yang hendak menyelamatkan anak dan istrinya tersebut juga terpaksa menjadi korban mengalami luka bakar terkena sambaran api. Hingga saat ini, Ahmad Faisal, korban selamat dalam kebakaran ini masih menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Sungai Liat. Ahmad Faisal dalam kejadian ini mengalami luka bakar 80% di sekujur tubuhnya sehingga harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Sebuah toko spare part yang juga dijadikan bengkel sepeda motor di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran toko spare part yang juga bengkel ban sepeda motor di kawasan Jalan Timaraya Sungai Liat ini terjadi sekitar pukul 2 Sabtu dini hari kemarin. Api yang diduga berasal dari pembakaran ban di belakang bengkel yang dengan cepat merambat hingga menghanguskan 2 bangunan bengkel beserta isinya. Kita dari kebakaran ini apa, Bang? Dari ban bekas yang ada di belakang toko tersebut. Sumber apinya? Sumber apinya dari situlah. Awalnya dari ban bekas tersebut. 2 unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Bangka turut dikerahkan untuk menjinakkan api yang berkobar. Api baru bisa dijinakkan setelah pemadam kebakaran hampir 2 jam berjibaku memadamkan kobaran api yang mengganas. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, diperkirakan kerugian mencapai hingga ratusan juta rupiah. Meski dugaan sementara kebakaran terjadi akibat bakaran ban yang dilakukan para pegawai bengkel dan merambat membakar seluruh bangunan bengkel dan isinya ini. Pihak kepolisian Polres Bangka tetap akan menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran guna proses lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan atau memang ada kelalaian yang menyebabkan kebakaran terjadi. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Usai mengikuti sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka di Pengadilan Negeri Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Yesi, tersangka kasus penambangan ilegal, dijemput paksa oleh penyidik Polres Bangka untuk dilakukan penahanan. Dalam penjemputan paksa ini, sempat terjadi ketegangan antara petugas kepolisian dengan kuasa hukum tersangka. Ini sudah wewenang pengadilan. Kami mengajukan sebelum P21 kan, kalau ternyata tidak benar, ada waktu 7 hari ini yang tutup, P21-nya. Sekarang kami dapat perintah dari pimpinan, Bu. Iya. Yesi, pemohon yang mengajukan sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka di Pengadilan Negeri Sungai Liat, Kabupaten Bangka, terpaksa harus dijemput paksa oleh petugas kepolisian Polres Bangka Jumat pagi lalu usai mengikuti sidang pra-peradilan.
Tersangka Yesi yang didampingi pengacaranya Budiana Rahmawati SH dalam proses pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka yang diduga sudah menyalahi prosedur dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya terkait kasus ilegal mining di kawasan Belinyu, Kabupaten Bangka beberapa bulan silam. Penangkapan saya ini kok saya selalu dijadi TO. Ya saya gimana ya, merasa saya selalu dijolimi, terus kesalahan saya selalu dicari-cari. Terus gimana ya, padahal kan bukan hanya saya penambangnya, banyak penambang lainnya, tapi kok tidak tersentuh hukum. Penjemputan paksa terhadap tersangka Yesi yang berstatus tahanan pengadilan oleh petugas kepolisian Polres Bangka Jumat pagi lalu mendapatkan reaksi penolakan dari kuasa hukum tersangka Yesi Budiana Rahmawati SH. Melanggar HAM kamu nih. Status dia ini sekarang tahanan pengadilan, perkaranya sedang diperiksa. Bagaimana kalau saya enak menarik tahanan pengadilan? Dia di status tahanan pengadilan sekarang. Gimana begitu? Penasehat hukum Yesi melakukan perlawanan dengan menghalangi dan adu mulut dengan petugas saat hendak menjemput paksa tersangka Yesi yang menurut kepolisian sudah memasuki tahap 2, yaitu P21 dari jaksa yang harus dilakukan penahanan kembali. Klien kami kan sekarang dengan posisi pra-peradilan. Adapun misalnya mau P21, tunggu dulu dong putusan pra-peradilan ini. P21 atau tahap 2? Oh, tahap kedua yang kasus ini. Kan karena penahanan 20 hari kemarin, untuk kasus sama, ini idem lah nanti khawatirnya seperti itu. Meski sempat terjadi ketegangan dan adu mulut antara petugas kepolisian dan kuasa hukum tersangka, akhirnya tersangka Yesi pun berhasil dijemput paksa oleh petugas yang kemudian membawa tersangka Yesi untuk ditahan kembali di sel Mapolres Bangka untuk proses hukum selanjutnya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Setiap daerah pasti memiliki makanan dan cemilan khas. Nah, di Pulau Belitung yang menjadi andalan adalah keripik cumi dan keripik pisang untuk dijadikan buah tangan khas dari Pulau Belitung. Kricu atau yang biasa disebut dengan keripik cumi merupakan salah satu panganan cemilan khas Belitung. Selain cita rasa yang enak serta bergizi tinggi, bahan dasar pembuatan kricu adalah telur cumi dan sagu tapioka. Produk ini masuk ke dalam kategori industri rumahan. Di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, rata-rata warganya adalah pembuat cemilan kricu. Salah satunya Ibu Lita, yang sudah sejak tahun 2009 menggeluti bidang makanan olahan yang banyak dijadikan buah tangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak cukup sulit mendapatkan bahan dasar pembuatannya, karena para nelayan sekitar banyak yang mencari cumi dan ikan. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan warga sekitar secara bergotong royong membuat kricu dan keripik pisang sebanyak 80 kg. Sebelum diolah menjadi kricu, bahan dasar dicampur dengan tepung serta bumbu-bumbu dapur. Bahan-bahan dasar seperti telur cumi, tepung, serta bumbu-bumbu dapur kemudian dicampur dan diaduk menjadi satu. Setelah semuanya tercampur, kemudian dipotong-potong kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan kini, Ibu Lita beserta warga Desa Batu Hitam bisa meraup keuntungan. Kita lagi bikin kericu telur cumi dengan keripik pisang manis. Telurnya itu kita masukkan dalam adonan, mesin pengadon, ditambah bumbu-bumbu. Bumbunya itu
penyedap, bawang putih, telur ayam. Kemudian kita masukin pengadon, diadon. Setelah proses itu sekitar 15 menit, kita keluarkan dari adonan. Kemudian dikeraskan lagi oleh si tukang adon juga. Setelah keras, barulah diproses penggilingan dengan manual menggunakan tangan. Untuk keripik pisangnya sendiri, bahan pembuatannya didapat dari kebun pribadi yang terletak di belakang rumah. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan para tetangga bisa membuat keripik cumi dan keripik pisang sebanyak 30 kg. Habis setiap hari. Kadang-kadang kita bisa nambah adonan dengan orang yang sekian, jadi tambah gaji lagi. Untuk lebih dikenal secara luas, dirinya juga tak segan untuk memasarkan sendiri produk hasil olahannya, baik melalui media sosial maupun media online. Harga yang ditawarkan untuk oleh-oleh khas Belitung ini cukup bervariasi. Keripik cumi dihargai Rp15.000 hingga Rp30.000. Sedangkan untuk keripik pisang dihargai 5 sampai dengan Rp15.000. Cukup murah bukan? Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Belitung, ada baiknya Anda mencoba makanan ringan khas Belitung ini. Selain enak dan gurih, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.